Kalau mundur gimana? Ya masih dikit. Lagi. 3, 2, 1. Berbicara mengenai kejujuran dan keadilan, kejujuran dan keadilan ini seperti dua sisi mata uang. Titik harusnya seperti dua sisi mata uang. Nggak naik tahu nggak? Kan itu lah. Mau dipakai nanti ganti. Hapus ya. Take roll action. 3, 2, 1. Anak-anakku yang terkasih, kejujuran dan keadilan itu seperti dua sisi mata uang. Nah, kejujuran itu mengenai diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keadilan, berarti mengenai masyarakat luas. Kayaknya salah deh, bukan masyarakat luas. Makanya sama saya. Lihat aku. Nggak apa-apa. Bener tau? Inilah Masyarakat. processing Oke, pengambilan video maka keadilan. untuk pembelajaran. Lucu pemirsa. Aku tadi keren banget cara ambil. Terkadang ketika kita di depan tembok, kita bisa dengan santainya. Tetapi ketika hanya di depan kamera handphonenya sendiri-sendiri, wah, keringat dingin, keringat panas, keluar semua. Tetapi berbeda lagi ketika kita langsung berhadapan dengan anak-anak. Itu akan perasaannya juga akan berbeda, suasananya pun akan Keadilan itu berbeda. menyangkut hak. Kalau keadilan menyangkut hak ya. Iya, tapi dalam masyarakat. Kejujuran menyangkut keadilan secara dasar hubungan dengan hak. Kalau keadilan itu berkaitan dengan kewajibannya. Iya, berkaitan dengan kewajiban. keadilan sama kewajiban benar. Keadilan sama Ada yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Jadi orang yang melakukan hak baru bisa menerima kewajiban. Itu doang maksudnya aku tuh. Melakukan kewajiban di siapa? Melakukan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban itu dapat hak dulu apa? Baru Ini aja langsung kita masuk ke kewajiban juga. keadilan tidak akan terjadi kalau tidak ada kejujuran. Nah, Dalam masyarakat kita sekarang ini banyak ditemukan perilaku yang tidak adil. jujur dan tidak adil seperti menyontek. Terus Contoh ini juga nggak adil, nyontek ini. beda lagi kan? Iya. Bisa. 3, 2, 1. Ketika orang tidak berperilaku tidak jujur, maka ada itu ya. Kalau anu Bu, berhenti aja, tidak jujur. Hapus aja Bu. 3, 2, 1. Ketika orang berbuat tidak jujur, maka keadilan pun tidak dapat dilakukan. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini banyak ditemukan orang yang berlaku tidak jujur dan tidak adil. Contohnya, menyontek. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam sekolah ya. Terus, kalau jajan, Kan kejujuran loh. maksudnya Kadang-kadang kejujuran. Tapi konteksnya anak dari sekolah kok. Kamu ada? Iya, enggak itu kan cuma contoh saat sekolah kan. bisa. Di rumah bisa, misalkan Jadi mengambil orang tua ya, tanpa ditanyai tentang
jajan berapa, atau sudah mandi atau belum, atau sudah makan atau belum. Jangan masalah uang lagi, tapi mungkin masalah Kehidupan sehari-hari kan sudah makan ketika ditanya orang tua tidak menjawab. Sudah belajar atau belum? emblem. Ditanya orang tua sudah mandi bodoh, bisa di mana? Makan atau dari mana? Nah, dari mana ya? Yang kedua kan, kan udah kerja, kan lanjutkan aja setelah mentek itu. Lalu yang contoh kedua misalkan Selain itu. 3, 2, 1. Selain itu misalnya di rumah, kalau jam waktu kita untuk belajar, kita lakukan untuk hal-hal yang lain. Saat ditanya orang tua apakah sudah belajar, kita malah tidak jujur dengan mengatakan bahwa dia sudah belajar. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke cerita. Maka ini ibu kasih cerita Pak Bunda. Mama Bunda kan? Mami? Mama. Mimi beri. Penjaganya ada yang Ada 3. Untuk menerangkan cerita kita, untuk menerangkan pelajaran kita, anak-anak mendengarkan cerita dari Wira Kaya. menyimak. Silakan simak cerita berikut ini. Cerita berikut ini. Pas pengantarnya jangan saya buka dulu baru nanti baca. Oke, 3, 2, 1. Baik anak-anak yang Masih dulu belum udah kirim apa namanya, nanti potong kata-katanya potong. 3, 2, 1. baik anak-anak yang terkasih, untuk mendalami materi kita pada pagi hari ini, Ibu Yohana akan menceritakan sebuah kisah tentang kantin kejujuran. Ya. 3, 2, 1. Uniknya kantin kejujuran. Pagi itu, sekitar pukul 9, saya dan seorang teman saya hendak menuju musola fakultas untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di musola, sesudah berwudu, mata saya menangkap pemandangan unik. Kok ceritanya Enggak nyambung. Coba searching cerita jujur Bu. Gak nyambung. Salah dua. Aku juga ya. Atau itu aja ya. Ke kampus lagi. Oh, tadi yang aja konten Ini aja ya. sama. Ini aja. Atau- Ini aja lah. Sakti. Nah, kita terus nggak apa-apa. Mana ada gitu loh. Berarti yang tadi yang cerita tadi Tidak ya. dipilih tadi. Ceritanya cerita kitab suci toh berarti. Jadi pada itu, untuk menyelami ini kita akan membaca mendalam kisah para Rasulullah kan rekam suaraku, baca kayak tadi nanti ada kasih gambar sama apa namanya. Tadi ini nanti yang rata-rata pengantar itu. Pengantar. Jadi ganti. Tidak. Jangan aja jawaban apa ini berikutnya. Is 5, 10. Kita akan belajar dari kitab suci. Malah aduh. Salah dua. Oh. Aku juga. Ayo. Sudah. Mahasiswa lagi ceritanya. Aku pas masih makanya aku baca kan kesendat. Takut ya? Oke. 3, 2, 1. Baik anak-anak. Tiganya kembali. Tiga, 2, 1. Baik anak-anak yang terkasih, untuk mendalami pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar dari kitab suci, yaitu kitab Kisah Para Rasul,
bab 5 ayat 1 sampai 10. Oke. 3, 2, 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu, rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihat aku. Rangkuman ya. Pas. Gimana habis baca Injil?